Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku, untuk mencintaiku. Saya mau mengakui sesuatu, Om. Kamu mau ngaku soal apa? Saya yang perkosa Suci, Om. Apa kamu bilang? Iya, Om. Saya yang perkosa Suci, Om. Dan sekarang saya mau tanggung jawab, Om. Kurang ajar! Halo anak mama sayang. Mama, Lagi apa? lagi baca majalah mah. Ayo coba. Tebak mama bawa apa? Mama bawa green tea. Green tea. Ya ampun mama, makasih. Mbak, minta green tea-nya dong satu. Maaf ya dek, green tea-nya kebetulan udah habis deh. Adek? Adek suka green tea juga? Kebetulan tante punya 2. Ini buat adek 1. Suci! Rian? Susan, kamu nelfon siapa sih? Karian? Karian? Iya, katanya besok dia mau liburan ke Singapura. Mbak mau ngomong nggak? Nggak usah. Sekalian aja bilangin ke dia kalau dia itu nggak usah balik lagi ke sini. Halo Karian? Halo? Halo? Sebuah pesawat terbang milik maskapai penerbangan Kristantra Airlines dari Jakarta tujuan Singapura dikabarkan telah jatuh di perairan lepas Laut Jawa setengah jam yang lalu. Kamu kenapa? Rian, Mbak. Rian. Halo? Halo, Mbak. Ini Suci, Mbak. Temennya Rian dari Jakarta. Rian ke Singapura naik pesawat apa ya, Mbak? Kalau ndak salah, dan Rian naik pesawat Kristanta Air. Iya betul, Kristanta Air. Nomor penerbangannya D666, Mbak. Iya betul. Memangnya ada apa ya? Ci, ya ampun. Ci, kamu kenapa? Suci. Suci, Ci. Mbak? Suci? Mbak? Pak, Ada apa ini? nggak tahu. Tiba-tiba dia jatuh pingsan, Pak. Suci, kamu kenapa? Rian, Pak. Rian kenapa? Rian kecelakaan, Pak. Kecelakaan? Iya, dia dan keluarganya pergi ke Singapura dan pesawatnya jatuh, Pak. Ini semua gara-gara Suci. Suci udah nyumpahin dia supaya dia nggak balik lagi ke sini dan ternyata, Pak. Suci, jangan salahkan dirimu. Dan kamu juga jangan berpikiran tidak-tidak. Doakan saja mudah-mudahan mereka selamat, ya.
Ya Allah, ya Tuhanku, aku tahu Engkau adalah Maha menggenggam hidup dan mati hamba-hambamu, terutama hamba-hambamu yang sedang mengalami kecelakaan pesawat. Selamatkanlah mereka, terutama Rian dan kedua orang tuanya. Semoga aku dapat bertemu lagi dengan mereka dan meminta maaf atas segala perkataan dan perbuatanku, ya Allah. Aku mohon, kabulkanlah segala permintaanku dan semoga Engkau selalu melindungi mereka, ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ci. Iya, Mbak. Ci. Iya, Mbak. Maaf, Ci. Di luar ada orang nyariin kamu. Katanya kurir bandara. Dia bawa surat dari Rian buat kamu. Adik yang bernama Suci, saya kurir bandara. Ini ada surat dari saudara Rian. Tolong adik tanda tangani tanda terimanya. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Mari. Ci, mungkin saat kamu baca surat ini, aku udah pergi. Aku tahu kamu marah sama aku dan gak bisa maafin aku. Tapi aku pengen kamu ngerti, selama ini kamu salah paham. Aku gak pernah seujung kuku jari sekalipun punya niat untuk ninggalin kamu. Apalagi di saat kamu benar-benar perlu bantuan dan dukungan aku. Sorry, Ci. Kalau tulisan di surat ini agak kurang jelas, gak bisa nahan air mataku. Tapi aku juga gak bisa gantiin kertas surat ini. Sama seperti aku gak bisa gantiin posisi kamu di hati aku. Ci, mungkin ini air mata terakhir yang bisa aku tetesin buat kamu. Doain aku, Ci, biar aku bisa terima keputusan kamu. Aku tahu kamu mungkin gak mencintai aku seperti aku mencintai kamu. Tapi sekecil apapun sisa cinta yang ada di hatimu, aku minta jangan berhenti mencintaiku. Nggak salah lihat nih. Andri. Kelihatannya Mama lagi seneng banget nih. Iya dong. Gitu dong, Ma. Kan enak kalau ngeliat wajah Mama tuh ceria. Nggak murung kayak kemarin-kemarin kan, Ma. Andri sih pingin Mama kayak gini terus. Ya, Ma ya? Iya dong. Ndri, sebentar. Mama mau tanya sesuatu sama kamu. Nanya apa, Ma? Kamu inget nggak
sama anak cewek yang tadi pagi kita ketemu di mall. Maksud mama Susan? Kamu kenal dia? Iya, mah. Dia kan adik kelasnya Monik. Adik kelas Monik? Yang bener kamu? Iya, mah. Emang kenapa mama nanya dia? Mama suka sama dia. Kayaknya anaknya baik ya. Kapan-kapan kamu ajak ke sini ya? Ajak ke sini, mah. Harus gimana nih? Mama nggak boleh tahu kalau Susan adiknya Suci. Gua nggak mungkin ngapus senyuman bahagia di wajahnya. Rian kecelakaan, Rian kecelakaan. Kecelakaan gimana maksud lu? Barusan gue telepon ke rumahnya. Kata pembantunya, dia ke Singapura. Naik pesawat yang hari ini diberitain kecelakaan, Ri. Gue bingung harus gimana, Ri. Nick, gue ngerti perasaan lu, tapi lu bisa berbuat apa? Gue gak mau tahu. Pokoknya gue harus nyusul Rian ke Singapura sekarang juga, Ri. Nick, lu gila apa? Ngapain juga lu nyusul ke sana? Jangan nekat deh. Halo? Nick? Monik? Monik? Kalau Rian benar-benar ngalamin kecelakaan itu, berarti jalan gue buat ngedapetin hati Suci terbuka lebar. Untuk mencintaiku. Suci. Ci. Aku tahu kamu lagi sedih. Aku juga ikut prihatin atas kejadian ini. Aku kesini untuk bisa bikin kamu tersenyum lagi, Ci. Sorry, Matt. Bukannya gue gak mau lu datang. Tapi gue lagi pengen sendirian. Aku ngerti, Ci. Aku ngerti banget perasaan kamu. Dan aku juga bisa ngerasain apa yang kamu rasain. Aku bawain kamu bunga anggrek. Ibuku sendiri yang metikin dari kebun. Aku cuma berharap mudah-mudahan bunga ini bisa ngurangin kesedihan kamu. Makasih ya, Matt. Pemirsa, usaha pencarian terhadap para korban dan pesawat Kristantra Airlines dengan nomor penerbangan D666 yang jatuh di perairan lepas Laut Jawa kemarin masih terus dilakukan. Militer dan tim SAR tanpa henti melakukan penyisiran di lokasi-lokasi yang diperkirakan sebagai tempat jatuhnya pesawat. Hujan dan angin kencang yang selalu terjadi menambah sulitnya usaha pencarian. Gimana, Mbak? Mbak udah dengar lagi kabar Rian, Om dan Tante? Gimana, Mbak? Udah ada kabar tentang Rian, Om dan Tante? Suci, Papa pergi dulu ya. Tadi Papa sudah tinggalkan uang sama Mbak Sari.
Jadi kalau kalian butuh apa-apa, minta aja sama Mbak Sari. Papa minta selama Papa tugas luar kota, kamu jagain Susan ya. Iya, Pak. Suci, kalau kamu belum siap masuk sekolah, gak apa-apa. Kamu gak harus pergi. Nanti biar Papa telepon ke sekolah. Enggak, Pak. Suci mau tetap sekolah. Suci nggak mau hindarin semuanya. Suci harus hadepin, Pak. Baiklah, sampai ketemu besok lusa ya. Jadi selama liburan lo di rumah aja, Ci? Iya, Ca. Gue setiap hari nonton TV, terus nyari berita tentang Rian dan orang tuanya. Sabar sama banyak berdoa aja ya, Ci. Semoga mereka ditemuin dengan selamat deh. Gila nih perut, sampai bengkak kayak gentong air. Bisulan apa digigit tawon? Pasti liburan kerjanya cuma makan sama tidur doang. Ya kan, Ci? Sin banget ya. Udah denger soal Rian loh. Emang lu tahu juga? Jelas gue tahu. Apa sih yang gue nggak tahu soal Rian? Pasti ya lo yang guna-gunain dia. Makanya dia kecelakaan. Iya kan? Iya nggak? Ngapain lu pakai jaket ke sekolah? Lo kirain kutub utara? Dasar kurang kutub. Perut lu udah mulai membuncit ya? Makanya malu ditutup-tutupin segala. Sini loh. Woi, pengumuman teman-teman. Sebentar lagi bakalan ada anak baru di kelas kita. Gak lain ada anaknya Suci. Lihat aja perutnya. Udah mulai membuncit. Ya orang besok lapar. Malu-maluin tau gak lo? Apa-apaan ini? Pagi-pagi sudah ribut. Kalian pikir ini pasar apa? Monik, Suci, serang apa kalian? Enggak, Bu. Cuman tadi Suci nunjuk-nunjukin perutnya yang udah mulai membengkak. Kan malu-maluin, Bu. Suci, ke depan kamu. Coba lihat perut kamu. Benar-benar nggak tahu malu. Perut sudah gendut aja masih berani nongol ke sekolah. Cuti hamil kek, cari guru privat kek biar kamu bisa belajar di rumah. Ngerusak reputasi sekolah saja. Tapi Bu, kepala sekolah udah ngizinin saya untuk tetap sekolah di sini. Enak banget kamu dibelain sama kepala sekolah. Kalau saya yang jadi kepala sekolahnya, kamu sudah saya usir keluar dari dulu. Ya sudah, sana kembali ke meja kamu. Mah, itu Susan, Mah. Sebentar ya, Mah. Ngapain lu kesini? Gue minta tolong sama lo. Lo mau nggak ikut gue sebentar? Ikut lo kemana? Nyokap gue pengen ketemu sama lo. Nyokap lo. Emang ada urusan apa sama gua? Itu nyokap gue. Nanti juga lo tahu. Nak Susan. Tante, apa kabar Tante? Baik. Susan bisa nggak ke rumah Tante? Tante mau bikin kue, tapi nggak ada yang bantuin. Ya, nanti pulangnya Tante anterin. Ayo dong. Iya deh. Suci. Kapan kamu mau menikah? Perut udah buncit masih
jalan-jalan. Dasar anak nggak tahu malu kamu ya. Saya kan harus sekolah, Bu. Nanti kalau saya nggak sekolah, masa depan saya gimana? Saya nggak tanya soal sekolah kamu. Yang saya tanya kapan kamu menikah. Kita di sini sudah resah dengan aib yang kamu bikin. Itu bukan urusan Ibu. Udah deh, Ibu nggak usah ikut campur. Dasar anak nggak tahu malu, nggak tahu sopan santun lagi. Ditanya malah pergi. Dasar. Waalaikumsalam. Mbak, Susan udah pulang belum? Belum tuh, dia belum pulang. Mana lagi tuh anak? Mau nggak kamu? Aku dong. Boleh. Oke. Nah, coba bisa nggak? Bisa dong. Kenapa sih Tante? Nih, lihat nih muka kamu. Kok cemong sih? Halo, Poppy. Pop, Susannya ada nggak? Dari kakaknya Susan. Nggak ada. Kamu tahu, kira-kira sepulang sekolah tadi Susan pergi kemana? Ya udah deh. Makasih ya, Pop. Bye. Assalamualaikum. Salam. Susan, kamu habis dari mana sih? Maaf Mbak, seharusnya tadi Susan izin dulu kok Mbak. Mbak kan tanya, kamu habis dari mana? Dari rumahnya Tante Retno bikin kue. Tante Retno, dia itu siapa, San? Dia mamanya Andri. Kakak sepupunya Monik. Jadi kamu habis ke rumahnya Andri? Kamu tahu dia itu siapa? Siapa? Dia itu orang yang merkosa Mbak. Kamu tahu, gara-gara dia hidup Mbak dan keluarga ini jadi kacau. Kalau kamu masih menghormatin Mbak dan keluarga ini, jangan pernah sekali-kali lagi kamu pergi ke sana. Ngerti? Untuk mencintaiku. Udah 2 minggu lo hilang, gak ada kabar, Yan. Tapi gue gak akan pernah berhenti berharap. Lo lagi ngapain, Yan? Gue lagi tandain tanggal dari awal kita jadian sampai sekarang. Lo mau tau gak, Ci? Setiap hari yang berlalu, hati gue semakin sayang sama lo. Iya. Maafin gue, Yan. Apaan sih? San, lu kenapa, San? Pergi lo, pergi! Gue udah tau semua tentang lo. Gara-gara perbuatan lo yang bejat itu, keluarga gue jadi sengsara tau. Dan gue minta lo tinggalin gue dan keluarga gue. Ingat tuh! San! 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 Susan! San! Tunggu, San! San, tunggu!
Gue tahu gue salah, San. Dan gue bener-bener nyesel. Gue juga benci sama diri gue sendiri atas perbuatan bejat gue, San. Gue juga udah berusaha untuk minta maaf sama kakak lu dan gue udah siap tanggung jawab. Masalahnya adalah kakak lu gak pernah mau nerima permintaan maaf dari gue. Ya jelas lah, kalau gue jadi dia, gue gak akan maafin lu seumur hidup. San, gue ngerti perasaan lu, San. Dan lu berhak benci sama gue. Tapi ini bukan soal gue dan kakak lu, San. Ini soal nyokap gue yang lagi sedih. Maksud lu? Sebelum ketemu lu, San, nyokap gue selalu sedih dan murung karena mikirin adik gue yang udah meninggal gara-gara gue. Dia seperti kehilangan semangat hidup, San. Tapi setelah ketemu lu, dia bisa senyum dan ketawa lagi. Adek lu meninggal gara-gara lo. Dia bunuh diri setelah diperkosa. Gua anggap itu karma akibat semua perbuatan bejat gua, terutama karena memperkosa kakak lu. Dan gua sadar itu adalah hukuman buat gua. San, please. Cuma lu satu-satunya yang bisa ngurangin kesedihan nyokap gua. Biarin semua hukuman ini gue yang terima, San. Asal jangan nyokap gua. Please. Hai, Ci. Matt. Apa kabar? Baik. Itu apaan, Matt? Ini ada hadiah buat calon anak kamu. Tapi kan lahirannya masih lama, Matt. Ya kan gak ada salahnya kalau udah dipersiapkan dari sekarang. Makasih banget ya, Matt. Gue nggak tahu gimana caranya ngebalas kebaikan lo. Ci, dengan kamu ngejaga kandunganmu, itu juga udah cukup kok buat aku. Yaudah, lo masuk dulu yuk. Ci, kalau misalnya aku ajak kamu makan di luar, kamu mau nggak? Gimana ya? Susan kan belum pulang. Takutnya ntar dia nyariin lagi. Kan ada Mas Ari, Ci. Lagian kita nggak sampai malam kok perginya. Yaudah deh, gue ganti baju dulu ya. Lo masuk yuk. Yuk. Udah dong, Ma. Jangan sedih lagi. Nanti Andre coba bujuk lagi ya. Mudah-mudahan dia mau datang. Kira-kira kenapa ya dia nggak mau datang? Kenapa ya? Denger ya, gue kesini karena nyokap lu. Gue gak mau denger lagi, dia sedih-sedihan mulu. Tunggu, San. Thanks banget ya. Cuma itu yang gue minta dari lu. Tapi gue mohon, lu jangan ngomong sama nyokap gue kalau lu itu adiknya Suci. Karena bisa bikin dia tambah sedih atau merasa bersalah, ya? Emangnya lu belum ngomong ke ortu lu tentang kakak gue? Belum. Tapi gue udah ceritain soal pemerkosaannya. Tadinya gue udah siap untuk masuk penjara atas perbuatan bejat gue. Tapi nyokap gue gak rela. Karena dia gak mau kehilangan gue setelah kehilangan adik gue.
Pelan-pelan. Dulu aku sering makan di sini sama teman-teman. Oh ya? Nah, enak dong. Makanya enak banget, makanya aku ajak kamu sini. Lu ketawa sih? Gue sih pengen makan bakso. Emang sering kesini ya, men? Dulu sama teman-teman, kalau pulang kuliah, kayak gini. Enak kan? Ci, aku toilet dulu ya. Toilet. Nggak lama kan? Enggak, ntar aja kok. Gak apa kan? Iya. Gue nitip tas gue dulu ya. Iya. Enak ya lo makan berduaan di sini. Dasar cewek ganjen. Monik, ngapain lo di sini? Suka-suka gue emang ngapain aja. Lu nggak ada hak ngelarang-larang gue. Gue nggak habis pikir ya. Baru kemarin Rian kecelakaan, sekarang lu udah dapet cowok baru lagi. Dia itu bukan siapa-siapa gue kok. Dia cuma teman biasa. Teman biasa kata lo? Hah? Lu pikir gue buta kan ngeliat dari tadi? Lu mesra-mesraan segala sama dia. Sekarang lu bilang teman biasa. Siapa yang mesra-mesraan sih? Denger ya, kalau lu mau kawin, kawin aja, nggak usah nanggung-nanggung. Gue dukung kok. Asal lu keluar dari sekolah, pindah ke kampung. Gitu kan lebih baik. Sain lo. Monik. Udah, cabut aja yuk. Ci, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Cuman ketumpahan minuman aja kok. Aku bantuin bersihin ya. Enggak, nggak usah. Kita pulang aja yuk. Oke, aku bayar dulu ya. Mbak. Untuk mencintaiku. Lucu ya. Susan, kamu lagi ngapain sih? Ini shawl siapa? Soal Susan? Sejak kapan kamu punya shawl kayak gini? Mbak belum pernah lihat kan? Soalnya Susan belum pernah keluarin dari lemari. Gak mungkin, kamu tuh gak pernah punya barang kayak gini. Mbak tuh hafal banget. Enggak kok, ini punya Susan. Udah kamu bilang ini punya siapa? Ini punya Susan. Mbak ini gak percaya banget sih. Ini punya Susan. Ayo punya siapa? Bilang. Punya Susan. Ini punya Susan. Bos, udah ngerobekin sel Susan. Mbak gak sengaja, San. Cepat keluar dari kamar Susan. Cepat keluar. Keluar. San, Mbak gak sengaja. Susan bukain dong. Susan kok marah sama Mbak, San. Susan, Mbak tuh gak sengaja, San. Susan, Mbak minta maaf, Susan, bukain dong. San. Ada apa sih, Ci? Ini Mbak, tadi aku gak sengaja ngerobekin syalnya Susan. Padahal aku udah minta maaf, tapi aku malah diusir, Mbak. Susan. Sudah, nggak usah dipikirin. Nanti kamu malah stres, nggak bagus buat kandungan kamu. Nanti biar Mbak yang ngomong sama Susan, ya? Tapi Mbak... Udah, yuk. Kaget gua. Kalau datang bilang-bilang kenapa? Sorry. Ya ampun, sama adik sendiri aja malu. Tadi tuh gue baru jalan-jalan ke mall sama teman-teman. Gue lewat sini, ya udah gue mampir aja. Kebetulan Nik, lu datang. Kenapa? Gue mau nanya-nanya tentang Suci sama lo. Suci lagi. Ngapain sih lo nanya-nanyain dia? Udah deh, lo lupain aja. Dia tuh sekarang udah punya cowok baru.
cowok baru. Siapa nih? Nggak tahu, tapi gue sering banget ngeliat mereka berduaan. Barusan aja gue ketemu. Tahu nggak? Romantis banget. Makan aja suap-suapan. Mesra banget. Lo kenapa? Aduh Sya, kayaknya gue enak badan deh. Gue mau izin pulang ya. Lo hati-hati ya, Ci. Pak, Ya? saya mau izin Pak. Saya nggak enak badan. Kenapa kamu, Suci? Perut saya mual, terus kepala saya agak sakit Pak. Baiklah. Bapak izinkan kamu pulang. Kamu lapor ke guru piket ya. Makasih Pak. Jangan dikasih, Pak. Itu cuma alasannya aja. Paling-paling dia mau ketemuan sama cowok. Diam kamu, Monik. Siapa yang suruh kamu bicara? Lanjutkan pekerjaanmu. Permisi Pak. Iya. Ayo semuanya konsentrasi lagi. Cu, apa-apa dibela. Apa-apaan sih ini? Kamu jangan main-main, Monik. Kalian bisa celaka nanti. Maaf, Pak. Aku nggak sengaja. Iya, Pak. Mau jemput ya, Dik? Tapi bubarannya masih lama. Enggak, Pak. Saya mau ketemu teman saya namanya Suci, Pak. Saya boleh parkir di dalam, Pak? Boleh-boleh saja, tapi Sucinya tadi sudah pulang. Katanya dia sakit. Terus dia ke apotek untuk beli obat. Ke apotek, Pak? Apotek mana, Pak? Wah, saya ndak tahu. Tapi di ujung jalan sana itu ada apotek. Mungkin Suci ada di sana. Baik, Pak. Makasih ya, Pak ya. Ayo, sama-sama, Dik. Suci! Suci! Suci, tunggu! Lo ngapain sih ngikutin gue? Gue udah bilang, lo nggak usah ganggu hidup gue lagi. Dan inget, jangan juga ganggu hidup adik gue. Udah cukup gue yang lo rusak. Jangan adik gue, ngerti gak sih lo? Gue denger lu deket sama cowok lain, bener nggak? Apa urusan lo? Jawab dulu pertanyaan gue, Ji. Maksa. Katro banget sih lu jadi orang. Udah pusing aja cowoknya. Pas banyak cowok ganteng sih. Ya nggak, men? Jangan ikut campur lu ya. Kenapa? Nggak boleh apa kalau kita ikut campur? Kalau nggak senang bilang. Jangan nyolot begitu dong. Nyari gara-gara lo. Urusan gue sama cewek itu, bukan sama lu pada. Udah!
Suci! 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 Pak, tolong Pak! Suci! Suci! Untuk mencintaiku. Ci, maafin gue, Ci. Ini semua karena gue, Ci. Ci, maafin gue, Ci. Suci. Ci. Mas, sabar ya. Mas tunggu di luar ya. Suci. 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 Ah! Halo? Halo? Papanya Suci ada? Ini dari siapa? Dari temannya Suci. Oh, papanya Suci pergi. Tunggu. Ini baru aja pulang. Pak, maaf Pak, ada telepon buat Bapak. Dari siapa? Dari temannya Suci tapi nggak bilang namanya. Ya, halo? Suci ada di UGD di Rumah Sakit Duren 3, Om. Apa? Iya, Om. Apalagi yang kamu lakukan terhadap anak saya? Kalau terjadi apa-apa sama dia, saya tidak akan segan-segan untuk membunuh kamu. Om boleh marah atas perbuatan saya ke Suci, Om. Tapi Om nggak boleh marah kalau saya cuma ingin ngejagain bayi yang ada di kandungan Suci, Om. Apa peduli kamu terhadap bayi yang ada dalam kandungan Suci, ha? Om, bayi itu adalah darah daging saya. Saya adalah ayah dari bayi itu. Dan saya akan tetap menikahi Suci. Tidak, saya tidak mau punya menantu bajingan seperti kamu. Apa Om pikir Om lebih baik dari saya? Saya juga tidak mau punya mertua sepeci ke Om. Tapi saya tetap mau menikahi Suci. Ajar kamu ya. Waktu itu saya ngebiarin Om memukuli saya di depan rumah Om. Tapi ini bukan rumah Om. Ini tempat umum. Dan saya tidak terima kalau saya dipukuli begitu saja. Dengan atau tanpa restu Om, saya akan tetap menikahi Suci. Yo, J, come on, yo, yeah, Suci, dalam hidup ini masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui cinta kasih suci di dalam hidupmu. Suci, kau akan temui kejujuran hati seorang kekasih. Suci, dalam hidup ini masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari.